Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andanda Saputra, NIM 4120210019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemasaran produk, mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Puri Pratami Ardian Ningrum, SP, MSI. Pemasaran produk. Pemasaran produk adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengenalkan, mempromosikan, dan menjual produk kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekaligus mencapai tujuan bisnis. Pemasaran tidak hanya berfokus pada menjual produk, tetapi juga menciptakan nilai bagi konsumen. Definisi produk ditinjau dari wujudnya. Produk berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, produk berwujud. Produk fisik yang dapat dilihat, disentuh, diraba, dan memiliki bentuk nyata. Produk tidak berwujud. Produk yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan manfaat, nilai, atau pengalaman. Definisi secara luas. Produk secara luas mencakup semua hal yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Definisi ini tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup barang fisik, jasa, pengalaman, informasi, dan ide. Produk secara luas mencakup nilai yang dirasakan konsumen, baik dari segi manfaat langsung dalam kurung fungsional maupun kepuasan emosional dalam kurung psikologis. Produk jasa. Produk jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain yang bersifat tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan fisik, dan biasanya melibatkan konsumen yang bersama dengan proses produksinya. Makna produk. Yang pertama, bagi konsumen, produk adalah kelompok manfaat yang diterima, a bundle of benefit, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Konsumen mendapatkan produk dari sudut pandang nilai atau solusi yang diberikan untuk masalah yang mereka hadapi. Kedua, bagi produsen, produk adalah sekumpulan atribut, a bundle of attributes, yang dirancang secara ideal untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen fokus pada elemen-elemen seperti kualitas, desain, fungsi, dan inovasi produk untuk menarik minat pasar. Yang ketiga, bagi produk manajer, produk adalah jalan hidup, a way of life. Bagi manajer produk, produk adalah inti dari tanggung jawab mereka, mencakup pengembangan, pengolahan, hingga kebersihan pemasaran. Yang keempat, bagi advertising agency, produk adalah tantangan komunikasi, a communication challenge. Bagi agensi periklanan, produk adalah objek yang harus dikenalkan, dimengerti, dan diinginkan oleh konsumen melalui strategi komunikasi kreatif. Pemasaran produk. Yang pertama, barang berwujud murni. Produk ini sepenuhnya berupa barang fisik yang dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan secara langsung oleh konsumen. Tidak ada unsur atau jasa yang menyertai, atau jika ada, sangat minim. Karakteristik: tahan lama, durable, atau tidak tahan lama, non-durable. Konsumsi dilakukan setelah pembelian. Memerlukan distribusi fisik. Contohnya, makanan kemasan seperti mie instan dan biskuit. Elektronik, contoh televisi dan smartphone. Pakaian, sepatu, dan furnitur. Pemasaran produk. Yang kedua, berwujud jasa murni. Produk ini sepenuhnya berupa layanan yang tidak memiliki bentuk fisik. Konsumen membayar untuk mendapatkan manfaat dari layanan tersebut, bukan untuk barang fisik. Karakteristik: tidak dapat disimpan atau diinventarisasi, dihasilkan, dan dikonsumsi secara bersama. Sangat bergantung pada interaksi manusia. Contoh, pendidikan, kursus online dan les privat, kesehatan, konsultasi dokter dan terapi, hiburan, konser musik dan tontonan streaming, transportasi, ojek online, dan layanan taksi. Pemasaran produk. Yang ketiga, hibrid. Barang dan jasa dengan persis sama. Produk ini adalah kombinasi antara barang fisik dan layanan, di mana kedua elemen tersebut memiliki peran yang sama penting. Biasanya, konsumen mendapatkan pengalaman lengkap yang melibatkan barang berwujud dan layanan tambahan. Karakteristik: konsumen membayar untuk mendapatkan barang sekaligus layanan. Layanan meningkatkan nilai barang atau sebaliknya. Contoh, restoran, konsumen mendapatkan makanan dalam kurung barang dan pelayanan dalam kurung jasa. Hotel menyediakan kamar dalam kurung barang fisik dan layanan seperti kebersihan atau resepsionis. Salon kecantikan, produk perawatan rambut atau kulit dalam kurung barang, dan layanan ahli kecantikan dalam kurung jasa. Mobil baru, membeli kendaraan dengan garansi atau perawatan berkala. Tingkatan produk. Yang pertama, produk tambahan. Yang kedua, produk aktual. Yang ketiga, produk inti. Tingkatan produk: apa yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan, nilai manfaat. Misal, Hotel Asia Solo menawarkan kamar sewa, tetapi juga menawarkan konvension hal untuk acara pertemuan, resepsi, pernikahan, dan lain-lain. Produk yang ada di sekitar produk inti dengan 5 karakteristik: tingkat kualitas, fitur, rancangan, nama merek, dan kemasan. Misalnya, Hotel Asia Solo menawarkan
produk aktual yang berupa berbagai tipe kamar dengan berbagai fasilitas yang berbeda. Selain produk inti dan produk aktual, masih ditambahkan produk tambahan. Misalnya, Hotel Asia dengan penawaran produk inti, produk aktual masih menawarkan paket-paket wisata. Klasifikasi produk. Yang pertama, produk konsumen, produk industri, produk organisasi, orang, tempat, dan ide. Klasifikasi produk. Yang pertama, produk konsumen. Produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Produk ini umumnya dikategorikan berdasarkan kebiasaan pembeli. Yang pertama, produk convenience, yaitu produk yang sering dibeli dan membutuhkan sedikit usaha dalam memilih, seperti makanan, ringan, sabun, atau bahan pokok. Yang kedua, produk shopping, yaitu produk yang memerlukan pertimbangan lebih, seperti pakaian, perabotan rumah tangga, atau elektronik. Produk specialty, yaitu produk unik yang memiliki loyalitas tinggi dari pembeli, seperti mobil mewah atau barang antik. Yang terakhir, produk unsought, yaitu produk yang belum diketahui atau jarang dipikirkan oleh konsumen, seperti asuransi atau layanan darurat. Klasifikasi produk. Produk industri, produk yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memproduksi barang atau jasa lain. Produk ini meliputi yang pertama, bahan baku dan komponen, yaitu misalnya kayu, logam, atau komponen elektronik. Yang kedua, barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain seperti mesin atau bangunan. Yang ketiga, persediaan dan layanan, yaitu barang atau jasa yang mendukung operasi seperti pelumas, alat tulis kantor, atau layanan konsultasi. Klasifikasi produk. Produk organisasi, orang, tempat, dan ide. Produk yang fokus pada promosi entitas non-material. Yang pertama, produk organisasi, yaitu menjual citra atau keunggulan organisasi tertentu, seperti lembaga pendidikan atau NGO. Yang kedua, produk orang, yaitu menjual individu, biasanya melalui personal branding, seperti politisi, selebriti, atau profesional. Yang ketiga, produk tempat, yaitu promosi tempat untuk menarik wisatawan, penduduk, atau investasi, seperti kampanye, Visit Bali, atau Invest in Silicon Valley. Yang terakhir, produk ide, yaitu berupa gagasan atau filosofi, seperti kampanye kesehatan, kesetaraan gender, atau gerakan ramah lingkungan. Pengembangan produk dan jasa. Yang pertama, atribut produk, kualitas produk dalam kurung produk quality, fitur produk, dan rancangan produk. Pemberian merek, ekuitas merek, pemilihan merek, sponsor merek, dan strategi merek. Pengemasan, meliputi kegiatan merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Kemasan bisa berupa wadah utama dan kemasan sekunder. Penetapan label, fungsi label untuk mengidentifikasi produk atau merek, menggambarkan mengenai produk, mempromosikan produk melalui gambaran, jasa pendukung produk. Perusahaan harus merancang produk dan jasa pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan, misalnya jasa pengiriman produk. Banyak ragam menuju customer satisfaction oriented. Yang pertama, Total Quality Management, TQM. TQM adalah pendekatan manajemen yang berorientasi pada kualitas di seluruh aspek organisasi dengan tujuan utama memuaskan pelanggan. Fokusnya adalah memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, Total Quality Service, TQS. TQS adalah penerapan prinsip TQM khusus dalam industri jasa. Fokus utamanya adalah memberikan kualitas layanan terbaik kepada pelanggan dengan memastikan pengalaman yang memuaskan dalam setiap interaksi. Perbedaan TQS dengan TQM. TQM lebih luas karena melibatkan produksi barang dan layanan. Sedangkan TQS fokus pada aspek layanan seperti keramahan, kecepatan pelayanan, dan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, ISO, International Organization for Standardization. ISO adalah badan internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar global untuk memastikan produk, layanan, dan sistem memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Standar ISO yang populer, yang pertama ISO 9001, yang kedua ISO 14001, yang terakhir ISO 45001. Sejarah Total Quality Management dalam kurung TQM berawal pada tahun 1920-an ketika Frederick Taylor mencetuskan gerakan yang menjadi cikal bakal konsep TQM. Fokus awal gerakan ini adalah efisiensi produksi melalui standar kualitas yang terukur. Kemudian, pada tahun 1950-an, konsep ini mulai berkembang pesat di Jepang, di mana TQM diterapkan untuk memperbaiki dan membangkitkan perekonomian negara pasca Perang Dunia II. Para ahli seperti W. Edward Deming dan Joseph Juran memainkan peran penting dalam membawa prinsip-prinsip TQM ke Jepang, sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kualitas produk dan daya saing industri.
Jepang di dunia. Pada tahun 1980-an, TQM menjadi sangat populer di dunia bisnis global, terutama di Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara maju lainnya. Secara historis, TQM dianggap lahir di Amerika Serikat, dibesarkan di Jepang, dan kemudian berkembang luas di Amerika Utara, serta Eropa. Inti dari TQM terletak pada fokus terhadap kualitas produk sebagai kunci untuk kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis. Prinsip Total Quality Management (TQM). Menurut Powell-Wawidakdo, mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan untuk memastikan tercapainya kualitas terbaik secara menyeluruh. Pertama, TQM menekankan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan, sehingga seluruh organisasi terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas. Kedua, pendekatan ini berorientasi pada kualitas berdasarkan kepuasan pengguna atau pelanggan, menjadikan kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai prioritas utama. Ketiga, TQM mendukung dinamika manajemen yang melibatkan koordinasi antara pendekatan top-down dari pimpinan ke bawahan dan bottom-up dari bawahan ke pimpinan, menciptakan alur komunikasi yang efektif di seluruh tingkatan organisasi. Selanjutnya, TQM juga berfokus pada pembentukan budaya kerja sama tim (teamwork) yang baik, sehingga sinergi antar anggota tim dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, TQM mendorong penerapan budaya problem solving melalui pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang merupakan siklus sistematis untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses. Terakhir, prinsip kunci dari TQM adalah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang bertujuan memastikan bahwa kualitas produk, proses, dan layanan selalu berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan pasar dan teknologi. Pengertian Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh di semua aspek organisasi, baik dalam proses, produk, maupun layanan. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, TQM melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen, puncak hingga karyawan, dengan tujuan menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Pengertian ISO 9001-2008. ISO 9001-2008 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu (Quality Management System atau QMS). Standar ini dirancang untuk membantu organisasi, baik dari sektor bisnis maupun non-bisnis, memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan konsisten dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta mematuhi peraturan yang berlaku. ISO bukan tujuan, tetapi proses untuk tujuan mencapai sasaran kualitas. Tujuan akhir adalah kepuasan dari perspektif pelanggan. Kepuasan harus terukur. Prinsip ISO 9001-2008. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan personil. Keempat, pendekatan proses. Kelima, pendekatan sistem pada manajemen. Keenam, penyempurnaan berkelanjutan. Ketujuh, pendekatan faktual pada pengambilan keputusan. Kedelapan, hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Kemanfaatan dengan ISO 9001-2008. Yang pertama, adanya pengakuan lembaga internasional. Yang kedua, adanya kepastian aturan, prosedur baku, sinkronisasi proses, keteraturan proses, perbaikan kesinambungan, dokumentasi, standar kompetensi yang jelas. Setiap periodik di surveillance atau tinjau atau audit ulang. Lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan, jaminan kualitas produk dan proses. Selanjutnya, yang keenam, meningkatkan produktivitas. Ketujuh, meningkatkan motivasi kinerja karyawan. Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan stakeholder, meningkatkan efisiensi kegiatan, meningkatkan komunikasi internal, meningkatkan image positif terhadap perpustakaan, sistem terdokumentasi, media untuk pelatihan dan pendidikan. ISO bukan tanpa beban. Yang pertama, secara umum, biaya relatif tinggi. Kedua, jika kekurangan pengertian dan komunikasi di antara pimpinan dan staf dalam menerapkan ISO, jika ada keengganan staf untuk berubah mengikuti sistem yang memerlukan kecermatan dalam bertindak. Keempat, jika ada keengganan staf untuk mempelajari hal baru. 5. Jika staf merasa terbebani dengan penerapan ISO, disibukkan oleh target kinerja dan urusan dokumentasi. Keenam, jika staf terganggu dengan rutinitas audit karena mereka telah disibukkan dengan tugas rutinnya. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.